Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siapapun yang menonton ini, saya di sini dengan niatan untuk mengerjakan tugas saya, yaitu tugas UAS saya, yang dimana kita harus mengajar. Kenapa saya bikin video sendiri? Karena harusnya saya ke sekolah, tetapi saya waktu itu sakit, jadi saya nggak bisa ngambil surat izinnya dan tidak bisa ke sekolahnya karena keadaan tubuh saya. Oke, kita akan memulai, yang dimana ini adalah mata kuliah dari Bu Widya, yang dimana tentang metode pembelajaran. Saya sendiri lebih reference ke metode learn by doing, yang dimana kita melakukan sesuatu untuk belajar. Kenapa? Karena ketika kita melakukan sesuatu, kita pasti belajar dong. Ketika kita melakukan sesuatu, misalkan kegiatan, kita belajar, yang dimana belajar itu lebih masuk daripada harus mendengarkan ceramah, harus mendengarkan orientasi. Tanpa praktek, kita tidak akan bisa menjadi tahu bagaimana kebenaran dari ilmu itu kan. Berarti menurut saya lebih reference ke learn by doing, karena lebih membantu murid-murid. Ketika saya ingin mengajar nanti, saya ingin menggunakan metode learn by doing untuk murid-murid saya nanti. Contohnya sekarang, misalkan saya ingin mengajar, saya ke video ini mengajar, cara mengajar saya. Oke. Saya akan menjelaskan tentang makna kata, makna kalimat, dan lain-lain. Ketika kita menggunakan kalimat kita, ketika menggunakan kata-kata kita nggak tahu kan seperti apa maknanya. Ketika kita berbicara biasa, tapi notasinya berbeda, mungkin artinya juga berbeda. Bukan mungkin lagi sebenarnya, tapi memang artinya berbeda. Ketika saya mengatakan, aku suka kamu, dengan kata aku ya berarti saya sendiri, yang dimana perorangan. Suka ya berarti kegiatan melakukan sesuatu ketika melihat seseorang yang wah sangat bagus gitu. Dan kamu adalah perorangan juga, yang dimana bukan saya sendiri, yaitu orang yang lawan bicara kita. Berarti ketika kita mengatakan aku suka kamu, berarti mengatakan dia memiliki perasaan. Suka itu perasaan kepada sesuatu hal yang mungkin dia senangi. Ketika kita menggunakan kalimat, kita pasti bisa mengartikan apa sih arti yang kita akan sampaikan kepada lawan bicara kita. Saya ingin menjelaskan menggunakan metode ceramah. Jadi karena tidak ada audiensnya langsung, jadi tidak mungkin learn by doing. Jadi saya mencontohkan saja seperti mengobrol dan lain-lain. Untuk saya sendiri kan memahami makna itu tidak mudah sebenarnya. Dulu dari SMP dan lain-lain, pasti kita menjenjang apa sih apa yang kita omongin, apa yang kita sampaikan. Ketika kita berbicara, ketika kita sampaikan, apa sih makna dari yang kita sampaikan, seperti itu. Ketika kita berbicara, ada power yang kita gunakan untuk kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Tentu saja tidak mungkin tidak. Seperti ketika saya menanyakan sesuatu hal kepada teman saya, apa kabar? Ketika kita menanyakan apa kabar, berarti kita menanyakan sesuatu hal yang pasti kita belum tahu. Itu adalah maknanya. Ketika ingin bertanya, kita tidak tahu nih dia sedang apa akhir-akhir ini. Ketika kita belum bertemu dia, berarti kita nanya apa kabar. Dia jawab baik, dengan notasi yang bagus. Dan senang berarti baik, dia senang bertemu kita. Dia merasa baik-baik saja dengan kehidupannya, seperti itu. Karena ketika kita bisa tahu makna dari kata-kata yang dia ucapkan, kita juga memahami yang dia lontarkan ke kita. Seperti kata baik itu, kembali lagi ke maknanya, berarti dia benar-benar baik, tidak sakit, tidak sedang melakukan sesuatu yang berat gitu, menguras mental dan lain-lain. Karena ketika kita berbicara, makna kata yang kita gunakan itu bisa bikin orang lain memahami apa yang ingin kita sampaikan.
Yang saya maksud adalah pembelajaran makna yang ketika kita melaksanakan menggunakan kata-kata kita untuk menyampaikan perasaan kita, apakah tersampaikan seperti itu. Semua kata, semua kalimat ketika ingin menyampaikan sesuatu itu adalah ada maknanya. Oleh sebab itu kita harus memahami ketika kita ingin berbicara apa yang ingin kita sampaikan. Sebelum berbicara, pikirkan lebih baik apa buruknya, apa baiknya. Karena tidak semua yang kita ucapkan atau yang di dalam pikiran kita itu baik. Tidak semua kata itu bermakna baik. Ada yang buruk seperti bodoh kamu. Itu kata-kata buruk. Kenapa? Itu kata-kata mengejek yang dimana dia tidak terlalu pintar dan dia ke arah lebih tidak baik. Seperti itu. Pentingnya kita memahami makna kata yang harus kita sampaikan kepada orang lain. Kenapa saya membuat video ini? Menurut saya karena ini sekalian tugas saya dan saya ingin mengajarkan apa sih makna kata. Sebenarnya saya harusnya ada audiens tetapi karena saya sakit jadi saya tidak bisa ke sekolah. Saya mengganti dengan video ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Terima kasih juga. Oh iya, saya lupa untuk kesimpulan yang saya ajarkan sebelumnya tentang makna kata, yaitu dimana yang harusnya kita biasanya hanya memahami apa yang dibicarakan orang lain, tetapi kita bisa memahami makna lain dari apa yang dibicarakan orang lain tersebut. Seperti misalkan contohnya aja nih, contohnya ya, ada makna-makna kata yang ambigu ketika dibicarakan oleh perempuan yang pacaran dengan laki-laki, walaupun maknanya harusnya iya tapi tidak digunakan oleh perempuan. Karena kan kita harus memahami maknanya apa yang ingin disampaikan, tapi tidak memungkinkan kita harus memahami itu. Kita harus benar-benar memahami apa tindakan dia, sikap tangannya, apa perbuatan dia, apa yang dia mau ketika menyampaikan sesuatu. Jadi ketika kita melihat orang lain itu, kita juga harus memahami makna katanya. Sulit memang memahami kata-kata perempuan juga, karena kan artinya apa, yang di KBBI apa, tidak sama, tapi kita harus memahami maknanya. Semua kata, semua kalimat ada maknanya. Oleh sebab itu, pengajaran saya yaitu agar kita memahami ketika apa yang kita bicarakan harus benar-benar dengan sampai tujuan yang benar. Jangan sampai ketika kita pikirannya apa, penyebutannya apa. Oke. Video ini dibuat untuk menjelaskan tugas saya. Terima kasih audiens, terima kasih siapapun yang menonton ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, siapapun yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.